Ya, netizen PRFM dan para subscriber channel YouTube PRFM, bagaimana di bulan Ramadan ini, mari kita sampaikan kembali satu informasi yang penting juga. Salah satunya adalah apa yang disampaikan dan menjadi himbauan seputar mudik. Kita tahu bahwa waktu itu kan disampaikan mudik boleh apa enggak gitu ya. Kemudian kita menunggu-nunggu dan kita dapat kepastian bahwa mudik dilarang. Nah, ini yang akan kita hadirkan, bagaimana pendapat Pak Deden Ramdan, pengamat komunikasi publik, tentang hal ini, tentang apa yang sudah sampai ke masyarakat bahwa mudik itu dilarang. Yuk kita tanya bareng-bareng Dr. Deden Ramdan, pengamat komunikasi publik dari Unpas. Apa kabar? Sehat, kita ketemu lagi nih, Pak Deden. Assalamualaikum Sampurasun, Kang Toto. Sampes. Jadi tahun ini kita nggak mudik ya, Pak Deden ya? Ya, di Mas saja ya. Saya harus patuh kepada Umaro ya Kang ya, kepada pemerintah, karena ini untuk kebaikan kita bersama juga semuanya kan. Iya, tapi yang jadi pertanyaan ketika itu kan kita menunggu-nunggu apakah memang mudik itu boleh atau tidak, tapi kemudian akhirnya Presiden menyampaikan dalam sebuah video bahwa ya mudik dilarang. Dari sudut pandang komunikasi publik sendiri tentu saja Pak Deden, apakah ini pada akhirnya menjadi sebuah penegasan, ya pemerintah melarang dan sebagainya, mungkin kita buka dengan itu Pak Deden? Oke, Kang, gini Kang ya. Jadi memang harus diakui begitu bahwa pro kontra dari statement Presiden ya Kang ya, tentang mudik dan pulang kampung itu ya, diperangkat dari mudik situ dan pulang sebenarnya kampung. bahwa ya karena kita melihat secara tekstual di Kamus Umum Bahasa Indonesia itu dua-duanya ada kemiripan ya. Jadi mudik itu pergi berlayar ke udik begitu, dan yang kedua termnya itu adalah kembali ke kampung halaman. Meskipun kata Prof. Rahayu nih, kawan saya di UI ya, di Fakultas Ilmu Budaya, dia menyatakan bahwa ini adalah bahasa percakapan katanya ya Kang ya, yang bisa jadi secara normatif tidak seperti itu. Barang Pak Presiden merujuk kepada statement yang dibuat oleh BNPB kan, ya, bahwa mudik dan yang namanya pulang kampung ini tidak sama begitu ya. Memang kalau melihat ya seperti itu kan ya. Jadi kalau yang namanya pulang kampung ini dia balik ke kampung dan kemudian tidak balik lagi ke kota karena dia sudah hopeless ya, apakah karena diberhentikan, di PHK, kemudian juga tidak mendapatkan pekerjaan lain dan seterusnya, sehingga memutuskan untuk pulang kampung begitu. Sementara yang namanya mudik itu diorientasikan kepada sebuah momentum yang namanya Idul Fitri misalnya gitu ya, dalam perspektif Islam kan. Nah, sehingga kalau yang namanya perspektif itu kemudian balik ke kampung, kemudian setelah beres Idul Fitri berapa hari balik lagi ke Jakarta kan begitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Meskipun barangkali nanti kita kembangkan apakah secara komunikasi publik ini layak disampaikan oleh Pak Presiden di tengah situasi masyarakat yang sebenarnya tidak butuh itu gitu ya. Nah, itu dia yang saya ingin tanya sebetulnya. Itu. Itu yang saya ingin tanya Pak Deden. Kenapa pada akhirnya ini menjadi kontroversi di masyarakat? Kenapa? Apa yang sebetulnya masyarakat butuhkan dari sebuah keputusan? Iya, masyarakat hari ini butuh sembako. Masyarakat hari ini butuh kebutuhan dasar ya Kang ya, yang namanya basically needs begitu kan ya, sandang pangan papan. Karena tiba-tiba saja ya tiba begitu bahwa masyarakat di PHK diberhentikan, dirumahkan, dari yang penghasilan yang 0 sampai 20.000 per hari ya Kang ya, sampai 0 sampai 8 juta rupiah dari kan begitu. Dirasakan begitu. Nah, jadi ini basic need ini harus menjadi perhatian psikologi massa yang disampaikan oleh pejabat publik. Nah, jadi ya kalau saya barangkali jadi pembisik ya KSP-nya Presiden ya saya maaf barangkali ya nggak perlu lah Pak ya berbicara, maaf ini kan di mata Najwa ya Kang ya, ini triggernya Kang ya. Ya dan seterusnya kalau saya mengatakan ya jangan itu yang disampaikan kepada masyarakat. Sampaikankah apa yang
telah dan sedang dilakukan dengan 8 skema bantuan kepada masyarakat, apakah BLT ya dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan itu ya, meskipun dalam sisi yang lain barangkali mungkin Pak Presiden dengan timnya memiliki satu training ya kan ya, mengapa dia harus menyampaikan. Tapi saya barangkali sebagai bagian dari masyarakat ya, di tengah-tengah masyarakat yang melihat, mendengar, merasakan gitu ya, hari ini apa yang menjadi semacam prioritas utama ya, konsumsi informasi ya, itu adalah kebutuhan dasar ya Kang ya. Jadi yang kemudian ada semacam mismatch begitu ya. Jadi ketidakselarasan antara apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang disampaikan oleh pejabat publik di tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini. Lalu kemudian bagaimana seharusnya pemerintah menyampaikan bahwa ada larangan mudik, Pak Deden? Karena kan kita tahu bahwa virus ini kan bukan virusnya yang bergerak, tapi karena manusianya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kita berpotensi menyebarkan, begitu ya. Artinya pemerintah ingin, oke, stop dulu mudik, karena mudik menjadi hal yang biasa kita lakukan pada saat menjelang Lebaran nanti dan sebagainya. Lalu bagaimana sebetulnya yang harus disampaikan pemerintah untuk persoalan dilarang mudik itu, Pak Deden? Nah, oke. Ya, oleh sebab itu kemudian ya, selain harus satu pintu ya Kang ya. Nah, jadi jangan presiden lah yang bicara ya, apakah itu Menteri Perhubungan ad interim atau siapa ya. Satu pintu ya. Jadi urusan pemutus ya, mata rantai pandemi corona itu cukup Frianto ya misalnya ya Kang ya. Dia sebagai satu aku dari Kementerian Kesehatan dan yang lainnya, cukup nanti kalau dia bikin press conference dan sebagainya, di belakangnya itu ya, di pinggirnya itu ada di situ dari antara kementerian lembaga. Nah, termasuk saya bikin nih Kang, ya, jadi nggak perlu presiden yang bicara gitu ya, karena kemudian juga ini ada hal yang yang jadi pertanyaan. Ada 3 kan, saya kata 3 ya Kang ya, statement dari pemerintah government berkaitan ini Kang ya. Yang pertama adalah Permen Hub ya, yang disampaikan oleh Jubir Kementerian Perhubungan ya, 25 2020 yang dikeluarkan bulan April ini Kang, yang tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, di situ sebenarnya sudah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang di situ yang dibolehkan, yang dilarang dan dikecualikan Kang. Ya, itu seperti itu ya. Yang dibolehkan ya, misalnya mereka yang berhubungan dengan misalnya penanganan COVID ini ya, pemadam kebakaran, mobil ambulan, mobil jenazah dan sebagainya, termasuk kendaraan operasional dari yang berkaitan dengan masalah COVID ini. Lalu yang berikutnya kemudian muncul juga Kang, ya itu larangan melaksanakan aktivitas di zona merah Kang, ya, PSBB yang kita tahu kan pertama Jakarta ya Kang, kemudian bergeser ke Bodetabek begitu ya, dan seterusnya, yaitu ada bahasa yang disebut dengan aglomerasi begitu Kang ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden menyampaikan ya, kemarin itu kan ya, bahwa melihat situasi dan seterusnya, akhirnya menyatakan seluruh warga kecuali tidak, begitu ya. Nah, jadi poin-poin ini kemudian saya tidak tahu apakah ini yang disebut dengan hierarki, saya sering mengatakan bertingkat berjenjang ya Kang ya. Permen Hub 25 2020 dikeluarkan, larangan zona merah disampaikan, kemudian yang berikutnya dituntaskan oleh Pak Presiden begitu. Atau dalam sisi yang lain kita melihat bahwa justru ini dibacanya oleh sebagian masyarakat sebagai keraguan-raguan ya, Pak Presiden ya, termasuk jajarannya di dalam menyampaikan informasi tentang larangan mudik ini Kang. Ya, nah jadi hemat saya memang pro kontra biasa ya, wajar dan sebagainya. Tapi juga harus dibedakan ya antara keraguan-raguan dengan kehati-hatian. Ya, keraguan-raguan dan kehati-hatian itu tidak sama ya. Kalau kehati-hatian itu ya ada prepare ya, ada preemptif dan preventif Kang.
Ya sementara kalau keraguan-raguan teh maju tidak ya, mundur dan sebagainya. Sebenarnya kan gitu ya Kang ya. Iya, 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 Nah, iya, iya. ini ya dipertegas ini harusnya Iya. oleh apa ya umarok kita lah gitu ya Betul, hari betul, ini. betul, betul. Oke, artinya hati-hati. Ragu-ragu atau hati-hati sebetulnya yang sedang ditunjukkan hari ini. Oke, eh, terima kasih Pak Deden sudah memberikan pencerahan ke kita. Lain waktu kita akan bicara dengan topik-topik lainnya, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, hitung-hitung sambil ngabuburit ya, Pak Deden ya. Iya, iya. Karena gini Kang, mungkin saya sebagai ini ya Kang ya, closing statement saya Kang ya. Mohon. Karena dalam konteks ini kemudian kan kita bisa melihat ya bahwa banyak pihak yang dalam situasi yang prihatin dirugikan secara bersama-sama ya totalitas dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Banyak korporasi yang kemudian menjadi kolaps ya atau tidak disebut bangkrut dan sebagainya kan. Nah, hemat saya disinilah yang diperlukan adalah keajikan ya dari pemerintah di dalam memberikan semacam informasi yang jelas terang benderang dan dimengerti, dipahami oleh antar pihak begitu, sehingga kemudian ketika berbicara tentang larangan mudik ya dalam konteks pemutusan pencegahan virus corona ini kemudian bisa berjalan secara efektif. Oke, atur nuhun, terima kasih Pak Deden. Kita ketemu lain waktu ya. Sami-sami Kang. Salam buat Siap Kang. keluarga. Mangga. Ya. Oke. Mangga Ya, Kang. para Tetap. subscriber channel YouTube PRFM dan para netizen, itu tadi cerita bagaimana kontroversi yang terjadi di masyarakat tentang mudik. Kita akan bertemu lagi dengan Dr. Deden Ramdan di lain kesempatan dan di lain topik. Tetap di channel YouTube PRFM ya.